Sebelumnya apakah device saya sudah terlihat, Pak? Udah, saya udah. Yang lain gimana? Oke, Halo, halo. terima kasih, Pak. Oke, mungkin izin menjelaskan sedikit saja terkait tentang progres dari mahasiswa kelas 02 ini. Jadi kalau yang untuk geometri kemarin sudah selesai hingga tahap pendesainan di open roads. Sekarang sedang beralih ke perkerasan dan untuk tahapan yang baru dilalui sama mereka adalah mereka baru mendapatkan data terkait tentang berikut ini, Pak. Jadi di sini ada terkait uji CBR, nilai CBR, stabilitas Marshall, jenis nilai karakteristik beton, nilai uji hasil FWD, dan lain-lainnya. Nah, eh, terkait tentang penggunaan metode mana yang digunakan dalam penentuan perkerasan jalan, kan ada bina marga, ASTO, dan sebagainya. Itu kami sedang diskusikan sama asisten, Pak, lagi dibuat. Tapi untuk datanya eh, berikut sih, Pak. Dan untuk pembagiannya juga disesuaikan dengan kelompok nomor kelompoknya dari kelompok satu hingga selesai. Kalau tahun lalu tuh diacak kan ya data metodenya masing-masing kelompok tuh pakainya apa? Bener nggak saya? Kalau untuk tahun lalu kan, jadi misal satu kelompok itu ada 4 anggota, iya diacak. Misalkan anggota pertama metodenya bina marga, anggota kedua makanya ASTO dan sebagainya sih, Pak. Jadi nggak setiap orang tuh nggak sama. Tapi kalau data yang digunakan pakai data sentral ini, database ini. Oke. Pajak ada masukan pajak mau diputusin sekarang aja, di random lagi atau gimana Pak? Ya seperti tahun lalu aja barangkali ya Hilmi. Siapa nih Hilmi? Atau siapa itu? Rizky. Rizky. Kalau seperti tahun lalu gimana Riz? Kalau seperti tahun lalu, Prof, diacak sih, Prof. Jadi setiap Mm-mm. anggota kelompok tidak mendapatkan Iya. metode yang sama, tapi nanti di akhir ketika penyusunan laporan dari satu kelompok itu di-input bareng-bareng metodenya. Jadi nggak pakai satu metode doang. Jadi ada 4 metode yang telah ditentukan gitu sih, Prof. Saya pikir gitu aja. Ya, Evaluasinya apa kalau kayak gitu kemarin? Kenapa, Pak? Kalau evaluasinya kemarin apa kalau kita misalkan tetap pakai metode kita bagi kelompok yang acak tadi? Sebenarnya kalau yang untuk tahun kemarin itu kita pengen nyoba komparasi aja sih, Pak, untuk hasil. Kan nanti sebenarnya di sini juga ada output tebal perkerasannya gimana dan juga nanti hasil dalam bentuk RAB-nya bagaimana. Jadi kayak metode yang paling efektif, bukan efektif sih, metode yang kita lihat nilai pengeluaran untuk jalan itu berdasarkan metode itu berapa, dan itu sih, Pak, kayak kesesuaiannya gitu. Cuma dijadiin analisa komparatif aja sih, Pak, nggak sebagai metode mana yang paling cocok, karena kita nggak tahu kan sebenarnya existingnya baiknya yang kayak gimana. Itu sih, Pak. Oke, ya udah disamain aja. Kalau gitu kayak tahun lalu. Sebenarnya Oke. gini, kalau harapan saya di minggu depan mungkin kita bisa diskusi bareng ya. Jadi tiap kelompok udah dibagi masing-masing kelompok metodenya apa. Saya mau nih masing-masing kelompok coba metain, dibikin kayak diagram alir buat jadi progres kita minggu depan dibahas bareng-bareng. Dari masing-masing data yang dikasih, alurnya tuh gimana sih buat sampai akhirnya keputusan final desain gitu. Kebayang nggak teman-teman semua? Atau Pajek ada tambahan Pajek? saya pikir begitu lebih baik lah. Supaya nanti eh, ya pekan depan udah mulai dipersetujukan. Pekan depan tuh masih kuliah ya? Ya udah. Eh, Mohon maaf, Prof. Jack dan Pak Gari, izin bertanya, Pak. Kan Jadi kalau di timeline itu eh, ini sih, Pak, eh, pekan depan itu kita udah mulai jadwalnya
praktikum yang blending agregat itu, cuma sampai sekarang Pak Nohan belum nge-share terkait tentang kelompok mana dulu yang harus praktikum dan sebagainya, Pak. Jadi mungkin kami dari asisten bingung mengarahkannya kayak gimana untuk ke depannya yang blending agregat tersebut. Kan katanya di tahun ini mau ada praktikum disatuin dengan PJR 2 ini. Jadi kayak hingga sekarang kita belum mendapatkan informasi apa-apa sih, Pak, terkait tentang tempatnya dan jadwalnya kapan. Itu sih, Pak. Prof. Makasih. Ya jadwalnya mungkin nanti kita tunggu mestinya Pak Nohan masuk masuk hari ini, cuma dia ada kegiatan lain. Tapi saya coba minta di-share aja ke Rizky atau Hilmi ya untuk didiskusikan di kelompok. Nah kalau praktikumnya itu pasti di luar jam kuliah gitu loh. Artinya apa waktunya akan disesuaikan dengan jadwal kelompok-kelompok yang lain gitu loh. Itu aja yang saya tahu. Nanti saya minta Pak Nohan untuk share ininya jadwalnya dan tata tertib tata cara praktikumnya. Itu Rizky. Jadi yang materi kuliah ini untuk materinya barangkali ikut yang Pak Gari, artinya paling tidak Jumat besok kita ingin tahu flow bagaimana pemikiran dari mahasiswa untuk menyelesaikan persoalan yang apa ditugaskan minggu lalu ya mestinya ya. Itu aja barangkali. Oke, terima kasih, Prof. Dari mahasiswa ada yang bertanya nih. Siapa? Akila. Kenapa Pak? Ada yang mau ditanya? Sejauh ini belum. Nanti dibimbing ya Rizky ya sama Helmi. Kalau nggak salah pembimbing praktikum itu berbeda barangkali ya. Nanti Nohan dan teman-teman yang perkerasan barangkali. Tapi nanti coba saya tanyakan ke Pak Nohannya untuk detailnya. Oke, Prof. Berarti untuk praktikum diambil keputusan tidak sesuai jam kuliah kan ya, Prof? Soalnya kalau di timeline dia makainya ini tanggal tanggal 9 yang notabene itu minggu depan. Jam kuliah ya. Sementara belum deh. Minggu depan masih kita minta untuk mahasiswa mempresentasikan dulu. Oke, siap, Prof. Dari saya itu aja. Jadi pas praktikum akan ada, tolong disiapkan. Tapi tugas yang pengerti mempresentasikan flow pemecahan masalah pada soal yang diberikan itu juga menjadi sesuatu yang kita akan nilai. Mungkin itu Rizky, Ilmi, Gari silakan kita lanjut. Boleh Ki, langsung dibagi aja kali ya Ki. Bagaimana baiknya? Eh, ini sih Pak, kalau untuk sekarang kan kita lagi menyesuaikan sama jumlah anggota kelompoknya ya. Ada yang 4, ada yang 3, dan eh, masih bingung buat metode yang cocok untuk yang 3 apa aja dan 4 apa aja, atau kita floor sesuai sama yang tahun lalu aja Pak, kira-kira baiknya. Disesuaiin aja kali ya, atau mau nunggu Hilmi buat diputusin?
Oke, mungkin saya share ke grup kelas atau ini aja ya Pak, terkait tentang ini. Nanti jam 2-an. Sedikit lagi ini. Ya udah kalau gitu eh, ada yang mau ditanyain mahasiswa soal tugasnya buat minggu depan. Jangan sampai minggu depan ada yang ke skip ya tugasnya buat nyampein dari 3 metode pedoman yang ada, alur alur cara pengerjaannya itu gimana sih gitu. Ada yang mau ditanyain? Silahkan, siapa? Oke ya, hadir Rizky, tolong dicatat ya, Bran nggak hadir. Lanjutnya Agnes, silahkan ada yang mau Maaf ditanyain. Pak, Maaf Pak Gari, sepertinya suara Pak Gari putus-putus Pak. Ya oke, ada yang mau ditanyain nggak dari mahasiswa sebelum kalian coba paparin tugasnya di minggu depan? Jelas nggak suara saya kalau Jelas Pak, jelas. oke, Abrar hadir atau hadir masih Pak. mau absen? Oke, Maaf tadi suaranya kurang jelas Pak. oke ya udah. 3 metode yang tadi disampaikan apa aja yang harus kamu tahu buat metode perhitungan perkata? Ada Asto, terus yang dua lagi saya lupa Pak. Maaf. Oke, temannya ada yang bisa bantu? Mungkin izin jawab Pak, ada Bina Marga, ASTM, sama Asto tadi. Oke, makasih Wenona ya yang jawab ya. Ya, jadi itu 3 metodenya kalian harus tahu. Intinya kita coba ngebantu buat minggu depan eh, kita nyamain persepsi dulu karena saya nggak mau di laporan tugasnya nanti pemahaman metodenya beda-beda ya, meskipun nanti sesuai sama data yang kalian dapetin. Oke, saya kembalikan Pak Jack. Terakhir Pak Jack ada yang mau ditambahin Pak? Cukup saya rasa udah itu aja. Hilmi, Rizky, diteruskan saja dulu ya. Nanti untuk yang praktikum nanti saya koordinasi sama Pak Ahmad sama Pak Nohan pelaksanaan praktikum perkerasan. Saya nggak tahu apa mesti ke lab dan lain sebagainya. Tapi Rizky sama Hilmi diteruskan aja ya apa, pekan depan. Siap Prof. Ya, oke, itu aja mungkin untuk supaya kepastian. Ini Jumat ini Harpitnas sih, jadi banyak kerjaan yang kemarin tidak bisa dikerjakan harus dikerjakan hari ini. Jadi dua beban yang terjadi. Mungkin itu Pak Gari, Hilmi, Rizky. Oke, ya udah. Nanti sisanya koordinasi sama Rizky ya. Tinggal di grup WA berarti tadi ya. Oke, makasih semuanya. Selamat siang. Siang, terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Rizky, diterusin kelasnya diterusin ya kalau ada pembagian apa segala macam. Siap Pak, siap Ya, Prof. ya lanjut. Oke, buat teman-teman, sebentar ya ini
lagi menghubungkan device-nya.
Maaf sebelumnya lumayan lama karena tadi menghubungkan pairing device-nya. Oke, jadi itu untuk terkait tentang data perkerasan itu sudah saya share di mana data pertama yang bentuknya Excel itu digunakan nantinya untuk merancang terkait tentang tonase-tonase jalannya dan juga beban-beban jalannya. Terus untuk yang PDF yang saya share, saya share ke sini. Oke. Terkait tentang PDF yang saya share, itu merupakan alur dari pengerjaan perkerasan jalannya, aturan pengerjaannya, di mana di sini tugasnya itu sebenarnya untuk perkerasan ini adalah secara individu setiap kelompok. Jadi semisal satu kelompok isinya 4 orang, itu empat-empatnya akan mengerjakan metode yang berbeda. Semisal si A ngerjain bina marga, B asto, dan seterusnya. Bagaimana untuk yang kelompoknya 3 orang? Untuk yang kelompoknya 3 orang, berarti eh, nanti yang bagian bina marga perkerasan lentur itu nggak usah dikerjain. Jadi yang mulainya dari Asto hingga bina marga 2003 yang terkait tentang perkerasan kaku. Dan untuk pembagiannya sendiri itu disesuaikan dengan kalian segrup bebas, bisa ditentukan secara mandiri aja setiap kelompok. Terus untuk hasil akhirnya nanti outputnya adalah berupa RAB dari jalannya dan juga ilustrasi dari perkerasannya, di mana kalian bisa lihat di laporan yang telah di floor di grup hasil akhir untuk perkerasan jalannya. Jadi nanti tebalnya berapa dan juga kebutuhan untuk jalan tersebut dibuat, perkerasan tersebut dibuat itu berapa. Nah, di PDF ini juga sebenarnya sama aja, ini merangkum dari data yang ada di Excel. Jadi nanti kalian benchmarkingnya bisa based on Excel aja. Dan nanti outputnya diketiknya di laporan kalian aja yang di geometri, tapi ditambahin sebagai bab baru. Jadi ada yang bab geometri, ada yang bab perkerasan. Ya, dan setiap orang nanti nge-input metodenya masing-masing. Jadi di satu laporan itu ada 4 metode perkerasan, nggak salah satu. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya bang, Siapa nih? berarti Oh ya, boleh. kalau tadi Pak Gari bilang kan kita minggu depan ngepresentasiin. Itu Pak Gari ada sebut diagram Mm-mm. alir atau gimana itu, jadi minggu depan kita presentasiin apa ya? Flow pengerjaannya. Jadi data, jadi belum dibuat secara exact RAB-nya berapa, tapi kayak semisal dapat data ini tuh mau di kayak gimana sih, ngerjainnya gimana, tapi belum dalam bentuk hasil akhirnya gitu loh. Semisal data A yang pertama dicari dulu CB rata-ratanya berapa, terus setelah dicari CB rata-ratanya, kemudian metode selanjutnya gimana. Itu ada kok sebenarnya flow-nya, di standarnya juga ada cara pengerjaannya gimana. Oke, Terus makasih. sebenarnya juga lebih baik kalau misal kalian udah nyicil, kayak udah tahu hasil hitungan akhirnya dari punya case-nya kalian gitu. Tapi kalau baru nge-input flow-nya juga nggak apa-apa, tapi diusahakan minimal dari beberapa flow udah ada yang dikerjakan. Pak, izin tanya, suara kok kedengeran nggak? Suaranya kedengeran. Kalau di sini tuh kan ada metode ya Pak. Kalau di laporan
Kenapa? MDP. Kalau misalnya lihat di laporannya kakak, ada dua metode yaitu MDP 2018 sama ASTO. Nah itu untuk dua metode yang lain kita mengacu lihat kemana ya Pak benchmarkingnya. Gimana ada dua metode, MDP dan juga ASTO? Iya di laporannya Kak Iki itu kan ada dua metode MDP sama ASTO. MDP 2017. Sedangkan kita diminta kalau satu kelompoknya isi 4 berarti kita ngerjakan 4 metode. Nah itu dua metode lain itu kita benchmarking kemana ya Pak? Itu bisa dilihat di ini sih standar-standar yang udah ada sih. Jadi nggak, itu kan kebetulan tahun lalu saya dapatnya itu. Jadi itu bisa dicek di sumber di Google juga banyak sih. Nanti saya coba kumpulin deh standar-standarnya biar kalian juga lebih mudah gimana cara mengerjakannya. Pak, terima kasih. Kasih Mbak pertanyaannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh ya, untuk terkait tentang jadwal praktikum seperti yang tadi udah Prof bilang. Jadi kita praktikum yang terkait tentang blending dan juga lainnya itu tidak di dalam jam kelas, dan juga nanti untuk pembimbingnya dari pembimbing dari lab. Jadi semisal ada terkait tentang appointment, jadwal praktikum dan sebagainya bisa ke pendamping dari lab itu. Terus ya jadi nanti kalau semisal ada satu dan lain hal, misalkan mau izin atau dan sebagainya, boleh dihubungin ke gua langsung, atau sebenarnya lebih baik ke pembimbing labnya. Terus ikutin timeline. Jadi kalau berdasarkan timeline kan di situ kita mulai blending agregat tuh udah tanggal 9 ya. Berarti minggu depan. Tapi sembari kita nunggu, ya udah kita ngerjain ininya dulu aja. Tapi yang bisa dipastikan praktikum PJR ini nggak di dalam jam kelas gitu sih. Sampai 14.20 mungkin kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, udah boleh dikerjakan secara berkelompok aja tugas yang telah diberikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa lewat di grup aja biar semuanya juga ngebaca.